SMP Budi Bakti Utama menjadi salah satu sekolah penggerak. Maka dari itu, SMP Budi Bakti Utama terpilih menjadi salah satu sekolah yang mengikuti pelatihan mengenai zoonosis yang bekerja sama dengan FAO, Kemendikbudristek BPGP Jawa Barat, dan juga Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Zoonosis merupakan penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia maupun sebaliknya. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu hotspot penyebaran penyakit zoonosis. Dengan alasan tersebut, maka dibuatlah pelatihan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran zoonosis dengan cara mengimplementasikannya ke dalam kurikulum Merdeka. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mendiseminasikan zoonosis awareness kepada warga sekolah yang terdiri dari guru, orang tua, dan juga peserta didik. Dalam mendiseminasikan zoonosis awareness kepada warga sekolah yang diawali dengan rapat guru di awal tahun dengan menyisipkan materi mengenai zoonosis. Hal yang dibahas merupakan hewan apa saja yang menjadi 5 prioritas yang bisa menyebabkan zoonosis khususnya di Jawa Barat. Bagaimana cara pencegahannya, cara penularannya, dan lain sebagainya. Pada saat pertemuan tersebut, dibentuklah tim atau duta zoonosis yang diketuai oleh guru dan anggotanya merupakan peserta didik. Hal yang sama dilakukan kepada orang tua dengan mendiseminasikan pentingnya zoonosis awareness yang dilaksanakan bertepatan dengan rapat awal pembelajaran. Orang tua menjadi sasaran yang tepat dikarenakan banyak orang tua yang memelihara hewan ternak maupun hewan liar. Banyak di antara orang tua yang abai terhadap pencegahan zoonosis seperti melakukan vaksinasi pada hewan dan belum memahami pentingnya melakukan penanganan kepada hewan yang sedang sakit. Tidak selesai sampai di sana, diseminasi juga dilaksanakan kepada peserta didik pada saat MPLS. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hewan, baik hewan ternak maupun hewan liar. Peserta didik juga masih belum mengerti bahaya zoonosis. Setelah diseminasi ini, diharapkan peserta didik menjadi salah satu agen perubahan yang akan menyebarkan pemahaman mengenai zoonosis awareness kepada masyarakat luas. Langkah berikutnya, SMP Budi Bakti Utama melakukan pengintegrasian zoonosis ke dalam pembelajaran melalui 3 cara, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Salah satu sampel untuk melaksanakan pengimbasan zoonosis awareness ke dalam pembelajaran yakni dengan memilih mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan cakupan materi sistem pernapasan yang diintegrasikan dengan penyakit flu burung. Dalam pembelajaran tersebut dibahas mengenai unggas apa saja yang bisa tertular penyakit flu burung, bagaimana ciri-ciri unggas yang sakit, cara penanganan, dan juga cara pencegahannya. SMP Budi Bakti Utama mengambil tema proyek Bangunlah Jiwa Raganya untuk mengintegrasikan zoonosis awareness. Sasarannya adalah peternakan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Tujuannya memberikan arahan kepada peternak untuk lebih siaga akan bahaya zoonosis khususnya yang terjadi pada unggas. Dalam hal ini, ada beberapa pihak yang terlibat, mulai dari peserta didik, guru, dan juga duta zoonosis. Kami menjelaskan betapa pentingnya cara pencegahan penyakit flu burung pada unggas. Bagaimana cara menangani unggas yang sakit, cara penularan flu burung, hingga bagaimana penanganan jika terkena flu burung.
Untuk menyebarkan pemahaman mengenai zoonosis secara merata ke seluruh peserta didik SMP Budi Bakti Utama, maka diutuslah Duta Zoonosis yang terdiri dari anggota ekstrakurikuler Palang Merah Remaja yang telah dilatih untuk mendiseminasikannya dengan menyisipkan pentingnya zoonosis awareness pada saat pembiasaan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Selain itu, program Duta Zoonosis juga menyebarkan pemahamannya dengan berkeliling ke setiap kelas, berinteraksi aktif dengan seluruh tingkatan di SMP Budi Bakti Utama untuk menyebarkan budaya positif dengan membuat poster digital mengenai zoonosis awareness yang diposting luaskan di lingkungan sekolah. Zoonosis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata zoon yang artinya hewan dan nosos yang artinya penyakit. Jadi zoonosis itu berarti penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Dengan kata lain, bahwa zoonosis itu penyakit yang ditularkan dari hewan, baik hewan liar, hewan ternak, maupun hewan domestik atau hewan peliharaan kepada manusia. Patogen yang ditularkan pun bisa berbentuk bakteri, virus, parasit, dan jamur. SMP Budi Bakti Utama memiliki kepedulian yang kuat akan bahaya zoonosis. Oleh karena itu, SMP Budi Bakti Utama mengeluarkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan zoonosis awareness. Di antaranya adalah dengan strategi-strategi yang pertama, pembentukan tim atau satgas zoonosis awareness yang terdiri dari guru-guru, siswa, kepala sekolah, dan pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap zoonosis awareness. Strategi yang kedua yaitu melalui pengintegrasian ke dalam pembelajaran, baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler, yang semua ini sudah dilakukan oleh SMP Budi Bakti Utama. Melalui intrakurikuler, materi-materi zoonosis disisipkan atau diinsertkan ke dalam satuan-satuan pembelajaran tiap mata pelajaran, seperti mata pelajaran IPA, PAI, dan mata pelajaran lain yang erat kaitan dengan materi zoonosis. Yang kedua, melalui ekstrakurikuler. Di SMP Budi Bakti Utama memiliki ekstrakurikuler Palang Merah Remaja yang diberdayakan atau dikolaborasikan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman dan pihak luar berkaitan erat dengan zoonosis, bahaya, penyebaran, dan pencegahannya. Yang ketiga, melalui strategi kokurikuler. Di dalam proyek P5 dipilih tema-tema yang erat kaitannya dengan materi zoonosis. Berikutnya, strategi yang dilakukan oleh SMP Budi Bakti Utama dalam hal kepedulian terhadap zoonosis itu adalah melakukan sosialisasi kegiatan zoonosis awareness. Dan yang sudah dilakukan itu adalah memberikan edukasi sosialisasi kepada warga belajar. Bapak Ibu guru diberikan edukasi mengenai zoonosis, bahaya, penularan, dan pencegahannya. Yang kedua, melalui kegiatan MPLS, siswa kelas 7 itu sudah dikenalkan dengan materi zoonosis. Kemudian pada saat rapat orang tua, zoonosis pun sama diinsertkan atau disisipkan ke dalam kegiatan-kegiatan bersama rapat orang tua. Kegiatan lain untuk sosialisasi zoonosis yang dilakukan oleh SMP Budi Bakti Utama itu bisa melalui media sosial, baik media YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang ketiga,
sosialisasi kegiatan Zoonosis Awareness yang dilakukan oleh SMP Budi Bakti Utama itu melalui pembuatan poster atau KIE. Strategi yang terakhir dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap bahaya zoonosis ini adalah SMP Budi Bakti Utama berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain seperti Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Hewan, dan lembaga-lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap zoonosis. Zoonosis adalah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh hewan, entah itu hewan ternak atau hewan liar, kepada manusia. Nah, untuk penyebarannya itu ada yang langsung maupun yang tidak langsung. Kalau yang langsung mungkin bisa melalui air liur dari hewan ternak yang terkontaminasi oleh penyakit, bisa dengan darah, ataupun mungkin kalau yang tidak langsungnya bisa karena kita memakan hewan atau binatang yang terkontaminasi oleh patogen yang bersifat sakit atau bisa menyebabkan menularkan penyakit. Terus yang dilakukan oleh saya mungkin di sekolah khususnya, kami mengadakan program P5 yang terkait dengan zoonosis kepada seluruh siswa, khususnya di kelas 9. Kita memberikan pemahaman terkait dengan penyakit-penyakit yang ditularkan oleh hewan kepada manusia. Kemudian kita melakukan kunjungan kepada tempat ternak hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kepada pemiliknya kita mengadakan sosialisasi, penyebaran pemahaman penyakit mungkin ya, penyakit zoonosis di lingkungan sekolah. Cara melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, diantaranya kepada rekan guru dan siswa-siswa yang ada di SMP Budi Bakti Utama beserta orang tua siswa. Selain itu, dilakukan implementasi terhadap materi zoonosis ke dalam capaian pembelajaran pada mata pelajaran IPA yang saya ikuti. Penyakit yang ditularkan oleh hewan melalui gigitan dan cakaran. Pada umumnya, penyakit zoonosis dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan benar. Zoonosis diantaranya ada rabies, flu burung, antraks, brucellosis, dan leptospirosis. Karena di tempat tinggal saya banyak hewan kucing, sehingga kemungkinan penyakit yang terjadi adalah rabies. Melalui PHBS, vaksinasi menjadi lapisan lingkungan. Jika ada hewan yang sakit, tidak tersimpan.